Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Agnes selaku dosen pengampu mata kuliah biologi sel dan molekuler. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan mengenai organel sel, tumbuhan, dan sel hewan. Di sini anggota kelompoknya ada Viviana Citra Fadilah, terus yang kedua saya sendiri Rahmatul Adawiyah, yang ketiga Kailanikan Kuswarini. Selanjutnya di sini ada apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup yang dapat menjalankan fungsi kehidupan. Sel merupakan suatu sistem yang sangat kompleks dan memiliki mekanisme kerja yang sangat canggih atau modern, dinamis, dan hidup. Sel memiliki perangkat organel yang berfungsi untuk menyokong semua aktivitas organisme. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri sel, di mana ciri-cirinya itu memiliki dikelilingi oleh membran plasma terdiri dari protoplasma yang merupakan kesatuan dari sitoplasma dan inti sel, yang ketiga mengandung kromosom, yang keempat memiliki ribosom. Selanjutnya di sini sel terdiri dari 4 bagian utama, di mana sel memiliki inti sel, sitoplasma, membran plasma, dan dinding sel, di mana inti sel itu terdapat nukleus, kromatin, nukleoplasma, dan membran inti. Sedangkan sitoplasma yaitu ada sitosol, sitoskeleton, dan organel. Sedangkan membran sel yaitu ada phospholipid bilayer, protein, kolesterol, dan glikogen. Sedangkan dinding sel hanya memiliki dinding sel saja. Selanjutnya di sini ada jenis sel. Jenis sel yaitu terbagi menjadi 2 tipe penting yang berdasarkan struktur, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Adapun contoh sel eukariotik yaitu protozoa, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama itu ada sel eukariotik yang didefinisikan sebagai sel yang tidak memiliki membran sitoplasma internal baik pada inti sel atau organel sel, sehingga memungkinkan nukleus berkembang biak di seluruh sitoplasma. Sel prokariotik ini didefinisikan sebagai sebagai sel yang tidak memiliki membran di salah satu lokasinya. Dengan demikian, sel prokariotik hanya mengandung ribosom sebagai organel sel prokariotik dan tidak memiliki organel tambahan seperti mitokondria. Next. Lalu yang kedua ada sel eukariotik. Sel eukariotik mengandung 2 jenis organel, terikat membran dan non-membran. Sel yang diklasifikasikan sebagai eukariotik memiliki membran inti atau inti sel yang mengandung bahan inti. Sel prokariotik itu bersifat uniseluler, tidak memiliki seluruh organel yang ditemukan pada sel eukariotik multiseluler, yang biasanya ditemukan pada organisme multiseluler. Sel hewan, contohnya seperti sel hewan, sel tumbuhan, jamur, protista, termasuk yang dikategorikan ke dalam sel eukariotik. Lalu ada perbedaan sel eukariotik dan prokariotik. Perbedaan yang pertama pada inti sel prokariotik itu memiliki nukleoid yang kalau eukariotik itu memiliki nukleus. Yang kedua ada membran inti, prokariotik tidak memiliki membran inti, dan eukariotik memiliki membran inti. Yang ketiga ada kromosom. Kromosomnya itu jika prokariotik bentuknya melingkar, kalau misalkan eukariotik bentuknya linear. Yang keempat ada protein histon. Prokariotik tidak memiliki protein histon, sedangkan eukariotik memiliki protein histon. Yang kelima ada plastida. Prokariotik tidak memiliki plastida. Eukariotik memiliki plastida pada jenis alga dan tumbuhan. Yang keenam ada mitokondria. Eukariotik tidak memiliki mitokondria dan eukariotik memiliki mitokondria. Yang selanjutnya perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ada pada sel tumbuhan tidak terdapat lisosom, sentrosom, dan flagellum.
sedangkan pada sel hewan tidak terdapat plastida, kloroplas, dan dinding sel. Hewan kariotik yang pada sel hewan merupakan sel yang di dinding sel serta kloroplas. Sel hewan merupakan sel yang menyusun jaringan jaringan pada tubuhan atau sel sebagai organisme seluler seperti pada protozoa. Berikut ada struktur dari sel hewan. Bisa ada nukleus, lalu ada lisosom, ada retikulum endoplasmikus, ada badan Golgi, ada retikulum besar, ribosom, sitoplasma, membran mitokondria, dan sitoskeleton, dan mitriosis, di mana hewan ini tidak terdapat adanya dinding sel dan juga plastisida karena itu adalah bagian dari yang bisa dimiliki oleh tumbuhan. Lalu ada sel tumbuhan. Tumbuhan merupakan organisme eukariotik yang memiliki struktur dan fungsi jaringan yang kompleks, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari sel-sel yang memiliki spesialis tertentu, yang berkontribusi pada pertumbuhan, perkembangan, dan keberlangsungan hidup tumbuhan itu sendiri. Berikut ada struktur dari tumbuhan, yaitu ada membran sel, dinding sel, lalu ada sitoskeleton, vesikel bermembran, retikulum endoplasma halus, ribosom, polinukleus, lubung nukleus, dan juga nukleus, yaitu bagian dari nukleus. Lalu ada retikulum endoplasma kasar, badan Golgi, vesikel Golgi, sitoplasma, peroksisom, mitokondria, ada vakuola tonoplas, lalu ada tilakoid atau butiran pati, terus ada plasmodesmata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.